Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama di pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita selaku umatnya, pada para sahabatnya dan kepada para keluarganya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Serang Panjang, yang saya hormati Kasih Kesiswaan SMA Negeri 1 Serang Panjang, yang saya hormati Bapak Pembina OSIS SMA Negeri 1 Serang Panjang, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Serang Panjang, serta tidak lupa pula teman-teman saya yang baik di sini maupun yang sedang di rumah, yang saya cintai dan saya banggakan. Pada siang hari ini kita akan kembali melaksanakan kegiatan Ramadan seperti biasanya, yaitu siber. Untuk kali ini kita dipandu oleh Bapak Muklis selaku guru PAI. Selaku pemateri untuk ceramah hari ini. Langsung saja untuk Bapak Muklis dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Selamat siang semuanya yang mengikuti acara pada hari ini, tak terkecuali Bapak Ibu Guru, kepala sekolah, staf SMA Serang Panjang, dan juga siswa-siswi SMA Serang Panjang yang hadir di momen hari ini di lewat Google Meet. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan ke Ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahmi, ya, terutama saya dari terutama karena kita masih dalam suasana pandemi, atau ya artinya seluruh kegiatan pembelajaran kita masih diberlakukan dengan jarak atau tidak tatap muka. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau merupakan teladan bagi kita semua, terutama teladan dalam mencari ilmu, teladan dalam berkeluarga, teladan dalam seluruh kegiatan kita di dunia. Mengingat waktu yang sudah cukup siang karena agak maju di dalamnya, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah mempersiapkan segala peralatan, waktu, dan kesempatan sehingga acara ini bisa terlaksana dengan cukup sederhana, ya. Kembali ke momen pada acara ini, yang mana saya baru beberapa hari beritahu bahwa diminta untuk mengisi acara cyber, ya cukup menyeramkan, ya. Cyber ada sanlat, santri, ya, sangat interaktif berbasis Zoom.
basis rumah, dan artinya ya kita tetap melaksanakan kegiatan tetapi jarak jauh. Dan saya harapkan kegiatan ini berjalan baik, lancar, dan bisa berjalan tidak hanya di bulan Ramadan ya. Karena saya sendiri cukup punya harapan besar ketika kita tidak bisa hadir di sekolah secara langsung bertatap muka. Karena apa? Bagi saya pertemuan itu sangat penting ya, apalagi dalam pembelajaran. Nah, kita masih menjalani itu karena ya mau nggak mau situasi sekarang kita masih pandemi ya, apalagi info terbaru ada varian baru, bahkan di beberapa negara ada yang mengalami gelombang kedua, terutama di India ya. Kalau kalian mungkin cari melihat berita itu mencapai hampir ratusan ribu per hari kasusnya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya mungkin tidak akan banyak memberikan materi ya, karena jujur saya kurang persiapan, tapi saya maksimalkan ya. Pertama, ada hal yang penting bagi kita atau kalian ya sebagai pelajar untuk bisa kita tekankan atau kita bangun pada diri kita masing-masing. Pertama, seorang pelajar ya, ini konsep saya ya, konsep saya pribadi dan walaupun saya ambil dari beberapa referensi. Yang pertama, ketika kalian mencari ilmu sebagai mencari ilmu ya, artinya bisa dikatakan pelajar, kalau bahasa lainnya santri ya, kalian juga santri ya. Itu pertama hal yang harus kalian bangun atau kalian miliki itu pertama cinta ilmu ya. Tahu kan cinta? Oke ya, saya kira kalian lebih banyak bacaannya daripada saya soal cinta ya. Ya karena kalian sedang banyak tahunya, kalau saya udah fase lewat ya. Cinta ilmu, kenapa cinta ilmu? Karena itu penting, hal yang bagi saya itu sangat penting. Makanya saya kasih beritahu di yang pertama. Karena apa? Karena dalam mencari ilmu ya, pertama kita harus suka, kedua kita harus benar-benar sungguh-sungguh ya, dalam mempelajari suatu hal atau belajar yang sebenarnya. Kalian itu belum merasakan belajar sampai malam ya, sampai mungkin sepertiga malam itu belum selesai, atau mencari titik permasalahan dalam belajar. Nah, kenapa? Karena kalian pembelajaran kalian sekarang itu masih mungkin 80% hanya menghafal teori-teori, belum mencari sebuah teori. Tapi kalau kalian nanti di perguruan tinggi itu tantangannya itu lebih besar ya. Artinya ketika kalian tidak memiliki rasa cinta terhadap ilmu, kalian mungkin akan mundur ya. Banyak teman-teman saya ketika kuliah ya, karena mungkin kesalahan memilih sekolah apa, jurusan apa, dia memilih pergi, tidak melanjutkan, tidak menyelesaikan. Nah, di perguruan tinggi itu tingkatannya lebih lebih besar ya. Kalau kalian mungkin belajar di sekolah itu godaannya paling ya apa ya, malas, nah, kemudian mungkin ekonomi enggak ya, ekonomi ada, atau yang lebih ini mungkin pergaulan ya. Tapi kalau di level yang lebih tinggi atau di perguruan tinggi, kalian akan menemukan hal-hal permasalahan sosial yang mungkin baru. Mungkin pertama misalkan kamu datang ke kota yang berbeda,
kultur yang berbeda, bahasa yang berbeda, itu menjadi tantangan. Ketika kamu tidak memiliki cinta atau kesukaan atau tadi menjadi niat untuk mencari ilmu, saya kira kegagalan itu lebih besar. Ya, makanya penting ketika kalian menjadi seorang santri atau pelajar, hal yang pertama harus kalian miliki adalah cinta pengetahuan, hal baru yang nantinya bermanfaat harus kalian pelajari. Ya, harus kalian pelajari. Apakah itu umum, bersifat umum ya, apakah itu bersifat sosial, apakah itu bersifat khusus, misalkan agama ya. Saya kira kalian harus benar-benar menjalannya dengan sungguh-sungguh. Yang pertama. Yang kedua, bagi seorang pelajar atau tadi ya katakan kalau bahasa santrinya itu tolabul ini mencari ilmu, adanya keistiqomahan ya, artinya kalau bahasa ada bahasa lainnya itu langgeng, ada kelanggengan, ada kontinuitas. Kalau bahasa yang lebih populer mungkin kalau secara bahasa Indonesia ada ada keberlanjutan. Ketika kamu belajar A, tapi kamu baru belajar B, kamu melanjutkan belajar B. Ketika kamu setelah A dan B ada C, D dan sebagainya. Apapun itu, umum, agama, ya. Misalkan di PHI ya, PHI. Kita tahu PHI referensi sumber hukumnya Al-Quran dan Hadis ya. Akan pasti yang pertama kita pelajari itu cara membaca Al-Quran. Oh, dan itu prosesnya nggak sedikit kan. Kalian aja mungkin belum lancar ya. Itu dari soal bahasanya, hurufnya, kemudian makhrajnya dan lain sebagainya, sehingga itu bisa menguatkan kamu atau menambah level kamu, pengetahuan kamu, sehingga itu bertambah sehingga bisa. Nah, itu contoh. Kemudian level selanjutnya apa? Setelah bisa, mungkin memahami. Setelah bisa membaca, memahami. Kalian kalau baca buku, kalau bisa membaca itu berapa usianya? 3 coba. Berapa tahun sudah bisa membaca lancar? 10 kan? 10, katakanlah 10 kan? Iya. Dan setelah bisa membaca, sekarang usia 16 tahun, apa saja yang sudah dibaca? Nah, itu pertanyaan kecil kan? Apa aja yang sudah dibaca? 10 buku kah? 200 buku kah? Dalam setahun misalnya. Ya. Nah, setelah itu next levelnya memahami dari apa yang kamu baca, apa yang kamu simak, apa yang kamu dengar tepat. Kemudian apa? Mengamalkan. Ini yang penting juga. Jadi hal yang kadang-kadang kita jadi permasalahan. Ya, kita banyak mengetahui, kita banyak mengenal, kita banyak sudah cukup lah ya, sudah cukup ilmu pengetahuan yang kita dapat, tapi kita sulit untuk mengamalkan. Itu jadi PR kita, termasuk saya ya. Saya kangen dengan kalian ketika masuk sekolah, ada interaksi, pembelajaran, ada transfer pengetahuan, ada pembelajaran saya juga ya, misalkan dari pengalaman kamu. Itu gak saya dapat ketika jarak jauh, hanya sebatas mungkin cek online ya, tatap muka juga jarang, kadang-kadang jaringan bermasalah. Itu sangat-sangat, makanya ke depan saya harapkan pandemi ini berakhir, kita bisa bertatap muka secara langsung pembelajaran. Nah, tadi baru berapa? Baru 2 ya. Yang ketiga, kesabaran dalam menuntut ilmu. Nah, pernah nggak kalian merasakan misalkan ya dikasih tahu oleh guru teorinya gini, diaplikasikan, dicontohkan, tapi ketika di kelas kamu paham, tapi ketika di rumah mentok,
Sering. Ya, sering. Karena apa? Karena kadang itu tidak apa ya? Tadi kesabaran tadi tidak dapat. Kita bisa jadi setelah tahu kita mengabaikan. Contohnya misalkan ketika guru menjelaskan kamu antusias, tapi ketika guru memberi tugas atau guru keluar atau setelah pembelajaran kamu karena merasa sudah bisa, akhirnya timbul rasa sombong, sehingga itu pembelajaran harus mengulang. Itu kemudian hal-hal yang menuntut kesabaran. Nah, sabar itu apa sih? Coba saya akan tahu. Menahan diri. Saya dikatakan menahan diri dari hal yang apa? Atau saya kira bukan menahan diri ya, mungkin lebih tepatnya kita bisa melalui ya, apakah itu negatif positif, kita harus sabar. Contoh misalkan kamu minta sesuatu ke orang tua, apakah orang tua itu bisa secara langsung? Misalkan kamu minta mobil, kan ada proses. Proses. Karena kesabaran berhubungan dengan proses. Kesabaran karena proses itu menentukan. Jadi kalau kalian banyak lah, saya seringkali ketemu kakak-kakak kelas kalian juga, apa sih cita-cita kalian? Kadang-kadang mereka bicara dengan tegas dan jelas A, B, C. Tapi ketika 2 tahun, ya ini yang sudah lulus ya, 2 tahun, 3 tahun, kita ketemu lagi, dia justru prosesnya tidak mengarah kepada apa yang dia ucapkan atau apa yang dia cita-citakan. Berarti apa? Mereka salah jalur kan? Artinya bukan saja mungkin merupakan cita-citanya. Padahal ketika kalian bercita-cita, saya kira semuanya itu berpotensi. Ya, misalkan Hinda yang bisa jadi dokter punya potensi, tapi jalan ke sana, proses ke sana, ya, yang dimana di situ ada kesabaran di situ bisa misalkan pembelajaran kedokterannya ada yang susah, atau proses diterima di perguruan tingginya perlu kesembuhan lebih, ya, perlu pengorbanan lebih. Itu pentingnya kesabaran. Dan jangan kalian ketika dalam proses bersabar itu jangan dihubungkan dengan waktu. Tahu nungguan kamu udah saya tinggalin aja ya bahasa kalian ya. Itu jangan dihubungkan dengan waktu karena gak ada batas. Kalian misalkan gini, bersabar, jurusan memilih perguruan tinggi jurusan ilmu pendidikan. Tapi ketika kamu mencari atau sudah di level mau selesai, biasanya itu penyusunan skripsi atau dengan penelitian dan sebagainya, itu perlu pengetahuan yang banyak dan ide sendiri. Di situ kamu akan mungkin juga berjibaku dengan buku-buku, berjibaku dengan jurnal, berjibaku dengan waktu, ya. Dan target misalnya kamu, saya target 4, ya kan, jadi ya saya siap untuk lulus 4 tahun. Nah, ketika itu tidak terlaksana, kalau kalian nggak sabar, ada hal yang ditakutkan, yaitu apa? Ketika kita gagal, putus asa. Ya, setelah itu kelanjutan dari putus asa, ya, depresi, putus asa, dan kesananya. Nah itu, makanya kalian harus paham bahwa kesabaran dalam mencari ilmu itu penting. Contoh kalau kalian di sekolah ya, kalian datang dari rumah penuh dengan semangat, niat untuk belajar. Tiba-tiba setelah duduk di kelas, guru hadir. Apa yang timbul? Biasanya sedih, kesel, mungkin ya, marah juga mungkin ada.
kita nggak tahu. Makanya proses itu menjadi penting, dan untuk menjalani proses kita perlu kesabaran. Kemudian satu lagi mungkin ya sedikit, karena saya nggak mau banyak. Kalau kita panjang lebar takutnya durasi. Nah, yang keempat tadi apa? Yang pertama cintaimu. Yang kedua, itu yang ketiga. Memahami. Bukan mengamalkan. Ya, ada pentingnya pengamalan. Yang ketiga kesabaran. Yang keempat adalah memilih sumber pengetahuan. Memilih sumber pengetahuan itu meliputi apa aja sih? Ya, kalau kalian mau jadi seorang dokter, nggak mungkin kan kalian pilih Al-Quran dan hadis. Ya, kalau kalian mau jadi insinyur, teknik bangunan atau arsitek, nggak mungkin kalian pilih sastra, mungkin. Ya. Jadi itu memilih sumber pengetahuan. Di sini ada dokumen, ada buku, ada teori, ada juga guru. Itu yang penting, faktor itu. Ya. Ketika kalian mencari sumber ilmu, karena guru itu salah satu sumber ilmu bagi saya. Karena apa? Dia mentransferkan ilmu, tapi juga memberi pengalaman hidup. Artinya secara teori iya diberi, tapi secara pengalaman hidup kalian dicontohkan, diteladankan. Jadi itu aja mungkin ya. Saya kira next kita bisa lebih panjang lagi waktunya. Nah, untuk 15 menit ini saya bisa mempersilahkan kalian. Contoh misalkan yang sedang online, yang sedang mengikuti, saya ada beberapa buku yang bukan terpakai, masih baru, dan itu banyak, cuma nggak kerawat. Jadi kalau nggak dimanfaatkan makanya. Jadi kalau saya buka pas lihat, aduh buku itu nih, ya kalau bahasa Sundanya. Nah, saya ingin memberikan itu secara gratis, tapi ya bagi kalian yang mengikuti acara ini atau yang di sini, saya akan kasih kesempatan 15 menit untuk bertanya perihal tadi tema mencari ilmu. Silakan, saya tunggu mungkin operator atau moderator bisa mengakomodir ya. Boleh misalkan lewat chat atau angkat tangan ya. Karena ya jujur kesempatan kayak gini saya suka dan saya ingin terus belajar, apalagi dalam situasi pandemi sekarang ya. Kita bisa lihat ya, orang untuk berinteraksi itu sangat sulit. Kalian mungkin enak di sini, rumah sendiri, kampung sendiri ya. Bagi orang lain yang kayak saya misalkan orang jauh, yang jauh sih asalnya jauh, ada kerinduan tertentu kepada keluarga bukan kampung halaman. Apalagi yang di luar kota-kota sana ya, kota besar, gak semuanya bisa berkumpul dengan keluarga. Dan ya, terbaru info ya, kita juga ada musibah di Indonesia ya, terkait dengan tenggelamnya kapal. Saya kira itu juga hal yang cukup pilu ya, mungkin bagi keluarga momen Ramadan, mungkin keluarga pengen kumpul ketika Lebaran, tiba-tiba ada musibah. Semoga keluarga yang ditinggalkan itu bisa sabar. Oke, silakan.
1, 2, 3 atau boleh lah. Jangan kalian mau ya. Pembelajaran yang efektif bagi saya, pembelajaran yang efektif itu pembelajaran yang ada interaksi, ada pembelajaran yang tidak searah, tidak satu jalur. Kalau ceramah atau apa kan sejalur ya. Boleh yang di ruangan ini juga bertanya, karena kita kalau luas teman-teman mungkin ada yang lagi di jalan atau apa. Oke, Kiba mungkin silakan kalau gitu. Ya. Ya, boleh silakan. Begini, kalian. Ya, boleh. Maaf ya. Oke, kamu tadi. Ya, Cek, ingin bertanya Pak, bagaimana dengan seorang yang berilmu tapi tidak diamalkan ilmunya? Oke. Bagaimananya itu apa nih? Hukumnya Iya, atau hukumnya. Hukum orang yang berilmu tapi ilmunya itu tidak diamalkan. Oke, berarti mungkin yang dipertanyakan itu bagaimana sih perspektif dalam Islam kan? Iya. Nanti kita catat dulu ya, atau langsung jawab dulu. Bagaimana saya jawab dulu mungkin ya. Bagaimana Islam memandang seseorang yang berilmu tetapi tidak mengamalkannya? Ya. Kalian pernah masak? Pernah. Sudah saya bisa masak ya. Kalau kalian masak tanpa ada bumbu, rasanya gimana? Hampa kalau bahasa. Hampa, jiwanya hampa, ya. Hidupnya juga hampa. Nah, orang yang punya ilmu, ya, orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan, artinya tidak di sini dia benar-benar tidak ya, kecuali orang yang mungkin sedang berusaha ya, bukan tidak lagi. Orang yang benar-benar tidak mengamalkan, mungkin hanya pengetahuannya dia sendiri, itu ya hampa. Ya. Makanya ketika kalian belajar, ketika kalian memilih guru, penting ya untuk mengamalkan. Kenapa? Ya bukan kasarnya. Pahala ilmu itu mengalir. Ya. Makanya dalam ilmu hadis itu, bahkan tradisi hadis itu ada namanya rawi. Rawi itu disebut riwayat. Riwayat itu sanad ya. Ada tali, ada kalau bahasa ini apa ya? Ada ketersambungan dari kamu belajar A ke guru A, kemudian kamu dari guru A belajar dari gurunya belajar lagi dari guru, sampai mungkin ketersambungan itu sampai kepada Nabi Muhammad. Tuh hal yang kadang kita lepas itu, makanya penting. Ada ketersambungan ilmu. Contoh misalkan kita belajar agama, belajar sholat dari gurunya lagi berasal mungkin belajar dari gurunya di waktu yang berbeda, kan pahalanya mengalir sampai ke mungkin sampai 3 generasi, 4 generasi. Itu penting. Nah, ketika kita tidak mengamalkan, bisa jadi itu putus ya. Dan tadi ya, dan saya kira bagi secara walaupun tidak secara jelas, maksudnya dihukum ya, orang yang tidak mengamalkan ilmu di penjara, atau orang yang tidak mengamalkan ilmu menjadi kafir gitu. Enggak secara itu. Tapi saya kira ada hal yang terputus, ada ketersambungan, misalkan pahala. Saya kira itu ya, mungkin menjawab pertanyaan tadi soal bagaimana ketika orang yang berilmu tidak mengamalkan, ada kehamaan, ada yang kosong. Makanya saya pun merasakan ya, saya merasakan pengalaman secara langsung ketika saya belajar dengan kalian secara langsung di sekolah. Sampai sekarang kita setahun tidak ketemu bahasanya ya. Kalian rindu nggak?
Bingung Pak, saya juga. Ya, karena mungkin hal-hal yang asalnya misalkan kalau di sekolah itu apa ya, kumpul sama teman, kemudian bertanya ke guru, dijawab oleh guru, dikasih nasihat oleh guru, dikasih pencerahan oleh guru. Saya kira hal-hal itu kita pada masa sekarang itu kecil. Gara-gara kalian mau bertanya, walaupun itu secara online. Oke. Yang lain silakan. Ada pertanyaan mungkin dari chat. Ya, ada pertanyaan lagi yang lain? Bukan. Silakan. Bukan. Saya tuh pengen momen kayak gini, yang momen kayak gini tuh benar-benar dimanfaatkan. Yang mungkin terlalu singkat. Iya, Sibat. Jadi kalau saya ada pengalaman kemarin di grup pembelajaran. Saya coba momen puasa ini saya buat acara untuk diskusi, walaupun dalam keterbatasan ya, hanya melalui grup WhatsApp. Dan mungkin karena waktu yang apa ya, yang kurang tepat mungkin. Jadi pembelajaran itu tidak maksimal. Ya. Silahkan, ada pertanyaan lagi dicek. Boleh. Gini Pak, katanya gimana akibat atau hukum ya Pak kalau kan disepakatin sama orang tua, tapi kita sekolah itu nggak benar gitu Pak, nggak suka sekolah gitu. Oke. Itu hubungannya dengan apa? Dengan Sikap orang. amanah. Ketika kalian sekolah itu diberi amanah. Kalian disuruh sekolah, kalian disuruh belajar itu diberi amanah. Ketika kalian tidak melaksanakannya atau bahkan tadi ya dikatakan tidak mau, itu berarti kalian mengkhianati amanah. Hukumnya amanah. Nah, khianat itu termasuk dosa besar. Makanya ketika kalian belajar pentingnya kalian itu berpamitan kepada orang tua. Ya gini lah, pasti beda dengan misalkan dari A berangkat belajar Swanomboy berangkat aja lah gitu, tanpa ada izin, tanpa ada komunikasi dengan orang tua. Biasanya apa yang dirasakan? Ya kayak kurang berisi. Tapi ketika seseorang yang lain berangkat belajar, Bu, mau berangkat belajar ke sekolah, mungkin dengan semangat, dengan doa orang tua, dengan mungkin cium tangan, ada restu di situ. Ya, ada restu, ada dorongan, ada energi, itu bahasa ilmiah mungkin ya. Ada energi. Itu pasti sangat membantu kamu dalam belajar. Tuh, jadi gitu ya. Amanah, kalian belajar itu amanah. Selain amanah di orang tua itu amanah apa? Ya, amanah perintah dari Allah. Bahkan Nabi kan menyuruh ya. Dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan kalau ini fardhu ala kulli muslim. Mencari ilmu, menuntut ilmu, mencari pengetahuan itu wajib bagi setiap muslim, tak kecuali di situ apa? Gak itu laki-laki, gak itu perempuan, gak itu kecil, gak itu besar, gak itu muda, gak itu tua, tak kecuali. Bahkan dalam hadis atau mungkin kata-kata yang lainnya, kita itu mencari ilmu itu sampai dari buaya sampai liang lahat, dan itu hadisnya apa saya lupa. Sampai liang lahat, sampai kita mana? Dari buaya, dari kita lahir, kita belajar
huruf. Ya, dari kita kecil ya, balita kan kita belum bisa mengucapkan. Sampai menjelang mungkin kita meninggal, wafat. Ya, itu wajib. Ya, itu. Jadi kenapa amanah atau hal yang karena kewajiban itu tidak dilaksanakan, saya kira itu hal yang secara etika itu tidak baik. Ya, kamu diberi amanah, tapi secara agama itu juga hal yang buruk. Khianat itu hal yang buruk, ya. Bahkan mungkin kategori dosa besar kalau masalah khianat itu. Artinya tidak melaksanakan amanah secara baik. Itu yang kedua. Yang lain. Kayaknya temanya perlu tema yang menarik ya. Kita masih ada berapa pertemuan? Ya, ada satu kali pertemuan lagi. Nah, mungkin kalian sebagai panitia perlu ada diskusi internal. Apa sih kira-kira yang pada masa sekarang itu dibutuhkan? Kemudian teman-teman kalian itu antusias. Jangan-jangan kalian dipertanyakan cintanya yang pertama tadi, cinta pengetahuan atau cinta ilmunya itu dipertanyakan. Apakah hanya cinta-cinta biasa, cinta monyet mungkin, atau benar-benar cinta dengan pengetahuan, dengan hal yang baru, dengan ilmu? Itu bisa jadi pertanyaan ke diri kita masing-masing. Nah, saya harapkan ini berlangsung baik ya. Artinya momen pandemi, momen puasa, semuanya menjadi momentum ke arah hal yang positif. Itu kalau ada pertanyaan lagi itu baru 2 orang ya, nanti saya kasih buku. Asli saya baru ini kemarin saya pindah 2 buku ada yang baru dan tidak, dan bukunya banyak, tidak hanya 1, 2, 3, bahkan mungkin beberapa puluh. Makanya saya pengen atau nanti di akhir acara atau via grup dan IG atau via apa ada kuis, mungkin kuis ya di Instagram lah. Mungkin teman-teman kan sekarang zamannya bukan Facebook lagi, semuanya ke IG. Kalau Facebook itu generasi saya mungkin sama guru-guru yang lainnya, sekarang generasinya IG. Itu bisa kalian kuis, mungkin 5 orang boleh lah. Nanti saya giveaway ada 2 buku yang cukup bermanfaat buat kalian terkait dengan permasalahan global. Permasalahan global itu bisa bersifat kenegaraan ya, bersifat juga mendunia. Kenapa ya? Sekarang mungkin kalian hanya dihadapkan dengan permasalahan sosial atau keluarga atau apa ya, pribadi mungkin. Tapi next, ketika kalian selesai di sini, kalian mungkin keluar kota, keluar negara, ke perguruan tinggi, kalian akan berhadapan dengan masalah-masalah baru yang jauh lebih luas. Ya, berarti ya, tadi pertanyaan Kinda sama siapa? Dede. Sama Dede. Tiga ya? Enggak Pak, tadi Kinda. 2 ya, berarti 2 ditambah 5 nanti ya. Saya ingatkan lagi, saya habis lupa. Iya Pak. Apa nanti saya bawa di pertemuan? Ada yang bertanya. Oh boleh silakan. Saya Dari menjalan dulu. Reza Risnawata kelas Sini sama aku aja bacain. Kinda. Biar pakai mix. Enggak bertanya langsung gitu. Reza. Dicet. Ya dibacakan aja bacakan. Oh, dicet supaya bertanya. Apa saja keutamaan orang yang sedang mencari ilmu? Ya. Dari Ini Dari Reza. saya referensinya kembali ya, mungkin beberapa referensi dari saya pribadi ya. Apa saja keutamaan? Apa saja keutamaan bagi seorang pencari ilmu gitu? Atau kalau bahasa lainnya Abdul Talabul Ilmi ya.
keutamaan bagi seorang pencari ilmu. Ya, yang pertama, menurut saya biasanya orang yang mencari ilmu dan benar-benar sungguh-sungguh mencari ilmu, dia itu dilancarkan rezekinya. Artinya secara finansial, secara itu ada faktor lebih yang membuat si pencari ilmu itu lebih terbantu. Contohnya misalkan inilah contoh misalkan Haryanto dengan keterbatasannya Haryanto memutuskan tekad bulat lari ke Bandung mendaftar perguruan tinggi. Bisa dikatakan itu pertaruhan awal. Dia mempersiapkan segala halnya. Di prosesnya dia diterima, padahal dia belum berbicara kepada orang tua. Ada masalah seperti itu. Dia tuh nggak jauh sebenarnya dengan orang tua, tapi orang tua itu mempersilahkan dirinya sendiri untuk memutuskan pilihan. Nah, ketika hal itu diterima, baru dia berkomunikasi atau berbicara dengan orang tua. Sedangkan misalkan pada saat itu Haryanto belum punya pekerjaan, ya, lulus sekolah yang ada yang kerja. Orang tua mungkin ada tapi masih dalam tidak lebih dalam secara ekonomi ada tapi tidak lebih banyak. Artinya ada lebih tapi sedikit, dan itu pasti perlu kebutuhan yang lebih besar. Artinya perlu secara finansial mungkin cari lagi. Nah, ketika dikomunikasikan biasanya itu ada pro kontra, itu pasti. Ya. Misalkan bapak setuju, ibu khawatir, kakak nggak setuju, itu ada adanya. Itu salah satu tantangannya ya, dan itu bisa menjadi pembelajaran juga dalam proses mencari ilmu. Nah, situ biasanya harus ada apa? Harus ada kekompakan. Ya. Saya kuliah itu telat di usia 24 tahun. Kalau kalian kuliah mungkin 19 tahun sekarang, ya lulus 18 ada kuliah. Saya baru memutuskan kuliah di usia 24 dengan catatan ya sudah terlalu jauh mungkin ya usia. Modal ada tapi nggak banyak. Modal sendiri itu ada tapi nggak banyak. Dan pada saat itu saya juga berpikiran udahlah nanti setelah saya diterima berkomunikasi dengan keluarga. Akhirnya saya komunikasi, dan yang menjadi hal yang saya syukuri seluruh keluarga itu mendukung. Walaupun di proses tahun-tahun itu yang macam-macam ya, ada yang saya mungkin dikasih kakak, dikasih orang tua, ada yang saya juga mencoba cari sendiri sama teman berusaha, dan ada juga makanya saya kuliah itu gak full 4 tahun selesai. Saya kalau hitungan waktu saya menyelesaikan kuliah itu 5 tahun lebih, artinya hampir 10 semester. Wah, kebayang ya, kalau kalian mungkin orang yang perfect, orang yang oportunis ya, harus lulus 4 tahun itu udah sukses pasti. Atau mungkin orang tua yang punya aturan ketat, misalnya kamu 4 tahun selesai, itu bumerang. Kalau tidak bisa sabar. Nah, itu. Dan banyak diantara itu kalau dipikirkan, dari mana ya saya harus cari uang atau cari bekal gitu. Nah, zaman sekarang sulit nggak? Benar. Benar, cari uang sulit. Sekarang itu lebih mudah. Ya? Iya. Tinggal kemauan dan usaha yang lebih kecil, keras.
usahanya lebih keras. Saya berapa tahun ngajar di sini? Ada mungkin 3 tahun lebih ya, 3 tahun lebih ngajar. Saya melewati beberapa kelulusan kakak kelas kalian yang mungkin, dan saya bisa melihat ya banyak di antara mereka itu stuck, berhenti dalam belajar. Artinya secara akademis mereka hanya stop di SMA. Bisa dihitung berapa persen. Makanya kalian bisa cek lah mungkin ke TU mungkin berapa ya guru siswa kita yang sudah ke perguruan tinggi. Saya pengen wawancara pengalamannya misalkan gitu kan dalam acara misalkan untuk konten mahasiswa. Ya bisa dihitung kecil, gak lebih dari 10% saya kira. Nah, itu jadi PR secara pribadi, itu jadi PR saya. Padahal saya setiap kelulusan yang kelas 12 itu, ayolah jangan takut lah. Ya, terkait tadi, ya, terkait ekonomi. Sekarang kalian bisa misalkan budget berapapun ya, bisa jadi dropshipper, bisa e-commerce, misalkan kalian jual beli online. Atau bisa berinvestasi. Apa yang sekarang lagi keren? Yang investasi apa yang lagi keren sekarang? Trading, bursa saham. Itu bisa jadi jalan loh. Bisa. Apa modalnya? Aplikasi dan internet. Kamu nggak harus ngecek tiap waktu. Kamu bisa waktu tertentu misalkan pagi hari. Itu bisa memberi pemasukan, bisa. Ya. Atau hal yang lain mungkin kasarnya bekerja. Di luar sana banyak orang yang menghargai orang yang sedang menuntut ilmu dan dia bisa menerima untuk bekerja dengannya. Itu mungkin dalam bentuk magang, dalam bentuk part-time ya. Part-time itu banyak. Artinya paruh waktu. Berarti apa semangat yang besar harus kalian tunjukkan. Haryanto misalkan ke Bandung, Rizwan misalkan ke Yogyakarta, Hinda ke Jakarta. Untuk apa? Dalam rangka mencari. Itu harus kalian kobarkan semangat itu. Jangan kalian berhenti di panjang. Ya, Subang mungkin, pengalaman yang lainnya, atau Purwakarta mungkin. Bisa nggak? Bisa. Tinggal apa? Tinggal kalian mempersiapkan segala halnya, terutama mental. Pengetahuan, kalian bisa googling SM, tes yang seleksi perguruan tinggi itu. Bisa online latihannya. Bisa minta pengalaman guru-guru kalian ketika ya dulu masuk perguruan tinggi misalkan. Itu penting. Ada bisa kalau cari. Tuh, saya kira itu ya tadi terkait dengan apa sih keutamaan orang. Saya kira bukan hanya itu. Dalam referensi yang lain dijamin oleh Allah rizkinya. Bahkan malaikat senantiasa mendoakan. Bagi siapa? Bagi si pencari ilmu. Artinya kalian jangan berkecil hati. Contohnya misalkan orang tua sudah hopeless, sudah angkat tangan. Kamu hanya punya diri kamu sendiri. Kalau kalian nggak kuat, apa? Ya kalian juga ikutan hopeless. Tapi kalau kalian kuat, saya kira ya udahlah, saya hanya butuh diri saya sendiri dan tekad, semangat, mental, iya untuk belajar. Ada teman yang jauh dari ini adik kelas saya, ini cerita benar ya. Bahkan kemarin bulan Maret kalau nggak salah dia wisuda. Dia itu suka baca, bahkan saking suka bacanya dia itu suka keliling dagang sambil bawa buku.
itu sebelum dia kuliah. Dia jualan apa namanya? Yang kayak es kecil, kayak kue kecil, bukan air manis, yang agar-agar, kan agar ya, yang kecil itu kan di Pango. Dia jualan itu sambil bawa buku, satu bagian itu untuk jualan, satu bagian buku, ya buku-buku karena dia juga masih mungkin lulusan SMA, buku-bukunya paling sebatas novel, komik, tapi dia bawa ketika dia ketemu anak-anak, dia diajak sambil dia jual. Akhirnya dia ketemu siapa? Ketemu dosen saya. Satu hari ketemu, kemudian dia tanya, kamu nggak pengen kuliah? Dia jawab ini, dan akhirnya sama dosen diusahakan beasiswa. Dan sekarang dia sudah selesai jadi sarjana. Dan ketika dia jadi mahasiswa, itu pun tidak ditinggalkan karena dia perlu hidup, ya, dia perlu makan. Artinya gini, mungkin di waktu dia tidak kuliah, dia jualan sambil belajar, bahkan dia terkenal, kalau nggak salah dia gabung di perpustakaan jalanan, perpustakaan apa namanya, kalau di Bandung itu banyak sekali namanya teman baca. Itu pengalaman real kan, pengalaman real. Adik kelas saya semester 10, dia kalau tidak salah udah semester 3. Dan mungkin kalau dihitung-hitung sama, dia tidak secara waktu ya, itu tidak bisa dikatakan tidak normal. Orang yang lulus mungkin pas setengah tahun lulus, dia itu kalau hitung-hitungan mungkin dari 2015 sekarang 2021 hampir 6 tahun baru selesai. Tapi apakah dia berkecil hati? Enggak. Itu. Saya kira banyak hal ya, banyak hal yang bisa menjadi penyemangat kalian. Ya, apalagi tadi ya, penyemangat kalian mungkin misalkan saya ingin belajar ilmu agama, pesantren. Ada nggak pesantren yang gratis? Banyak. Ada nggak pesantren yang beasiswa? Ada. Tuh. Saya kira itu ya, waktunya udah menjelang luhur ya. Saya sukanya itu, ya, sukanya seperti itu. Ada diskusi dalam pembelajaran itu saya suka. Ya. Jadi ketika saya menyampaikan sebuah materi itu kadang-kadang kalau kita ngobrol, kasarnya kalau ngobrol materi itu 15 menit, tapi di luar materi bisa kayak tadi cerita, mengisahkan, transfer pengalaman, itu bisa lebih banyak dari 15 menit. Saya kira itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh closing dari moderator. Terima kasih kepada Pak. Soal giveaway atau hadiah tadi kuis. Berarti 1, 2, 3 bisa ditambah lagi 4. Silakan. Terima kasih kepada Pak Muklis telah mengisi acara hari ini. Juga kepada teman-teman di rumah yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti acara hari ini. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk masa depan kita. Amin. Sebelum keluar bisa on-cam dulu sebentar. Ada absen. Buat dokumentasi. Udah off kan? Belum. Di kamera. Sekitar lagi coba guys. Terima kasih selalu. Benar. Ya.
Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Jangan lupa Rabu depan ada kegiatan lagi, mohon stay. Sibar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.